Nah, Bapak Ibu, kita malam ini akan coba lihat beberapa coding yang nanti mungkin Bapak Ibu perlukan ya untuk project akhir. Project akhirnya adalah melakukan prediction, standarnya pakai data COVID, tapi seperti yang Bapak Ibu rasakan untuk project UTS, nggak mesti juga data COVID ya. Tapi data COVID itu kan messy dan real life ya, dan didapat dari seluruh dunia, jadi sangat menantang ya. Jadi Bapak Ibu yang ngambil data yang lebih messy itu mungkin punya kemungkinan memenangkan proyeknya lebih besar ya, terutama kalau analisisnya tajam ya dan menghasilkan insight yang cukup menarik ya. Nah, masalahnya adalah ya yang juga saya harapkan bisa saya demonstrasikan ya dengan cukup jelas malam ini adalah melakukan prediction itu sulit ya. Bapak Ibu bisa lihat recording minggu lalu soal regresi ya. Eh, Namun prediction dengan real life ya mempunyai kesulitannya sendiri ya. Jadi ini saya tunjukkan di Learn kita ya udah tersedia beberapa coding yang Bapak Ibu bisa oprek ya di bagian coding prediction ini ya, di tab di sini. Jadi ada ini coding COVID prediction ya tambah coughing two vars ini maksudnya dua variabel ya dan data mentahnya dari November 2022. Lalu yang ini adalah dengan data total ya. Jadi ada tiga codingan yang Bapak Ibu bisa cobain ya. Kita bahas sedikit ya dan mudah-mudahan dengan pembahasan singkat malam ini Bapak Ibu jadi tahu ya betapa sulitnya melakukan prediction itu ya. Dan apa kalau gagal prediction itu ya artinya misalnya ditemukan akurasinya nggak bagus ya, errornya cukup gede ya di dalam pola regresinya itu nggak apa-apa ya. Yang penting dijelaskan aja ya kenapa itu gagal ya. Nah, yang pertama kita coba lihat prediction yang standar ya COVID predict ini ya. Nama apa? Oh sorry, bukan yang COVID predict total, tapi yang COVID predict dulu ya, COVID predict 2 ya, nama codingannya ya. Kalau Bapak Ibu download terus coba ya. Nah ini yang di bagian atas ini biasa ya latihan plotting dulu ya data Indonesia dan data United Kingdom ya. Dan ini jadi semacam apa standar karena data Indonesia sangat berbeda dari data United Kingdom ya kalau ini di run. Tapi Bapak Ibu nanti boleh eksplorasi dengan berbagai negara yang lain ya. Sangat menarik ya untuk dilihat ya. eh ini yang saya plot 2 tahun ke belakang, jadi tahun 2022 sampai kalau mundur sampai tahun 2020 ya. Jadi Bapak Ibu bisa nangkep ini jumlah casesnya ya. Ada bagian yang biru ini Delta, bagian yang kanan biru kedua ini biru adalah data Indonesia ya. Ini Omicron nih. Ya, terus yang Inggris juga kelihatan ya, tapi Inggris waktu 2020 akhir pas Alpha itu udah parah ya ini kasusnya, terus Delta parah lagi. Tapi begitu habis Delta, lockdown dilepas karena vaksinasi tinggi, terus jadi data casesnya jadi berantakan gitu ya. Ini tipikal banget dari UK ya. Nah ini data kematiannya ya. Kalau Indonesia waktu Delta tinggi banget, kelihatan di UK itu nggak terlalu suffer ya waktu Delta karena mereka vaksinasinya tinggi sekali. Terus waktu Omicron, even Indonesia yang biru ini yang lebih tinggi ya tetap dibanding nilai kematian di UK. Padahal jumlah kasus di UK itu sangat tinggi ya dan jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi di sini kelihatan efek vaksin itu memang besar ya karena ini kalau kita plot lagi total vaksinasi yang merah itu yang di atas ini UK ya dan Indonesia itu di bawah ya. Dan apa tingkat total vaksinasinya aja lebih tinggi UK. Padahal Indonesia penduduknya jauh lebih banyak ya. Jadi makanya kita cenderung angka kematiannya lebih babak belur ya. Nah, terus kalau kita mau apa ngambil ya prediction ya, yang paling sederhana aja jumlah kasus memprediksi jumlah kematian. Itu kan basic ya, bahwa kalau makin banyak kasus, makin banyak juga yang mati ya. Jadi kita ambil dua angka ini aja ya dari data Indonesia ya, misalnya ini DR1 ya, kita ambil dua aja ya, terus kita running ya. Terus, nah di bagian ini nih terjadi predictionnya ya, Bapak Ibu juga bisa lihat apa link ke Python ya tentang manualnya ini ya. Tapi di sini yang terjadi adalah data kasus itu ya tadi yang di data frame sebelumnya dimasukkan ke dalam variabel X ya, nilainya saja ya. Jadi data frame-nya dibuang tinggal nilai aja gitu ya, nilai X yaitu jumlah kasus. Nilai kematian ini new deaths ya, nilai kematian baru per hari jadi Y ya. Lalu dari X dan Y yang ada ini kita trend test split ini dibagi datanya menjadi X train, Y train ini untuk
mentraining machine learningnya untuk melakukan regresi ya. X-test sama Y-testnya ini adalah nanti untuk testing ya. Dan berapa banyak porsi untuk training dan testing ditentukan oleh porsi ini nih. Ya, jadi kalau 33% di sini tertulis, maka dari total data hanya 33% yang dipakai untuk testing, 63% yang lain, 67% yang lain ya, jadi 2/3 dipakai untuk training gitu ya. Nah ini bisa diatur-atur sih, bisa mungkin proporsi yang normal juga 80-20 gitu misalnya, 20 untuk testing, 80 untuk training. Nah regresinya sendiri ya, yang dipanggil linear regression ya, dipanggil dari scikit-learn ini, linear model ya. Lalu di fitting ya, linear regresinya dengan data X train dan Y train ya. Jadi ada, Bapak Ibu bisa bayangkan ada data sumbu X dan sumbu Y menyebar, terus dipakai untuk melatih machine learning sehingga membuat garis linear itu ya melewati semua titik datanya. Nah, lalu dari hasil regresinya itu bisa dilihat skornya ya. Ini seberapa bagus hasil regresinya. Kalau mendekati 1 berarti cukup bagus. Koefisien sama interceptnya ini, koefisien ini adalah kemiringan garisnya ya. Lalu intercept ini adalah titik potongnya di sumbu Y. Ya, jadi kan dia persamaan Y sama dengan AX plus B biasanya ya. Intercept ini B-nya, koefisien ini A-nya ya, faktor pengalinya itu gradiennya ya. Nah, lalu dari model garis yang udah didapat itu kita bisa pakai data test ya. Jadi kalau kita masukin X test ya ke dalam regresinya ini terus kita predik, kita bisa menghasilkan Y prediknya ya. Jadi titik-titik X test ini kan sebenarnya ada Y testnya ya, udah ada sumbu Y-nya, tapi kalau kita masukin ke garis yang kita bentuk, dia dapat Y prediction. Nah, ini akan menyimpang sedikit daripada Y yang sebenarnya begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah garis saya itu seberapa menyimpang ya, sehingga itu menghasilkan akurasi tersendiri ya. Lalu Y prediknya ini bisa kita coba plot ya, terus nanti di bagian bawah R2 score-nya ini kita print lagi ya, sehingga kita bisa lihat Y test terhadap Y predik ini seberapa buruk begitu ya. Ini kalau kita running, nah Bapak Ibu bisa lihat ya hasil yang merah ini adalah hasil prediction, yang biru ini hasil data Y sebenarnya ya, dan kelihatan cukup dekat gitu ya. Nah lalu kalau dilihat ininya apa, skor ininya predictionnya 0,7 ini nggak begitu jelek ya. Tapi ini harusnya, ini bukan Y test nih. Ini harusnya saya masukin X test ya. Coba kita run lagi. Nah, jadi X test ya, data test terhadap data prediction eh, cukup buruk ya. Karena Y predictionnya ini sebenarnya udah di padding ya. Nah, di padding ini ya dikalikan dengan koefisien 0,17 ya. Terus digeser min 10 hari. Ya, sehingga data ini kelihatannya cukup berhimpit gitu ya. Kalau misalnya saya nggak padding ya, jadi ini kalau saya lakukan dengan dikalikan 1 ya, lalu saya nggak geser 10 hari gitu ya misalnya ya, terus saya run lagi, Bapak Ibu akan lihat ya hasil, oh ini sorry harusnya dikali 1 ya, bukan dikali 0,1. Nah, kalau dikali 1 kan artinya nggak berubah nilainya. Bapak Ibu akan lihat ya nilai prediction ini jauh lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya ya. Karena nilai yang sebenarnya ini adalah puncak kematian waktu Omikron ya. Jadi Bapak Ibu eh, bisa bayangkan ya, X itu angka kasus, Y itu angka kematian, tapi kita merunut data itu sedemikian rupa ya sehingga data per harinya itu masih runut ya. Dan yang paling ujung yang kita pakai untuk testing adalah daerah di mana terjadi Omikron ya. Jadi di belakang sini nih, di gundukan yang ini seberapa bisa kita predik angka kematiannya gitu ya dari angka kasusnya. Nah, yang menjadi masalah adalah data kita itu di sini ya Bapak Ibu lihat juga ada shuffle sama dengan false ya. Berarti data kita itu nggak diacak ya. Kalau diacak nanti urutan harinya berubah, dia ambil secara acak. Nah, ini shuffle-nya, kocokannya itu dipilih false ya. Sehingga datanya nggak diacak.
Tapi berarti machine learning kita itu di-train kebanyakan pakai data yang sebelum Omicron ya, which is Delta gitu ya. Kalau Delta, angka kasusnya sekian, angka kematiannya udah tinggi ya, karena kan Delta lebih mematikan ya. Makanya hasil prediksinya kelihatan juga angka ini jauh lebih tinggi ya daripada angka kematian yang sebenarnya. Tapi kalau kita kalikan 0,17 ya, dengan pikiran bahwa Omicron itu lebih tidak mematikan virusnya ya dibandingkan Delta ya. Dan berapa persen mematikannya? 17% katakanlah gitu ya. Terus kita geser 10 hari ya, atau kalau kita mau pilih 14 hari misalnya juga bisa ya. 2 minggu ya, terus kita run ya. Maka kita lihat hasilnya ini ya. Nah 14 hari sama 10 hari kan cuma beda 4 hari ya. Kita lihat yang merah ini lebih berhimpit ya sama yang biru. Kenapa? Karena sekarang kita punya faktor untuk melihat bahwa oh Omicron memang lebih nggak mematikan ya, dikali 17% efek kematiannya. Lalu menggeser data itu ya, dengan kata lain adalah kita memperhitungkan bahwa orang yang kena sakit terjangkit ya, nggak langsung meninggal pada saat itu juga. Mungkin dia delay ya 2 minggu, dia sakit terus harus dirawat di ICU dan lain sebagainya, akhirnya tidak tertolong. Mungkin efeknya adalah 10 hari sampai 14 hari kemudian gitu ya. Jadi kalau kita geser datanya tiba-tiba klop. Kalau kita nggak geser ya, kalau kita pasang nol gitu aja ya, misalnya ya, seperti yang di bawahnya tadi ya, terus kita run, maka walaupun apa kelihatan besarnya sama karena kita udah kalikan faktor seberapa mematikan ya, tapi kita lihat rising edge-nya beda. Ya kelihatan kayaknya ramalan kita matinya kecepatan ya dibanding sama yang sebenarnya datanya. Karena kita meramal kalau kasusnya udah segitu pada saat itu juga naik. Padahal dia tuh ada delay gitu ya. Sehingga kalau kita delay 10 hari atau 14 hari memang hasil prediksi itu akhirnya jadi lebih dekat ya. Ini kalau saya pasang 10 hari nah jadinya seperti itu ya. Nah sehingga Bapak Ibu lihat ya bahwa prediksi yang sangat simpel ya seperti angka kasus terhadap angka kematian kayaknya secara logika itu nggak usah butuh teori rumit ya, memang udah pasti gitu ya, kalau banyak kasus pasti banyak kematian ya. Ternyata nggak sesimpel itu ya kalau Bapak Ibu berusaha baca prediksi di data gitu ya. Nah jadi jangan heran ya nanti kalau Bapak Ibu beneran pakai data COVID ya terus Messi terus Bapak Ibu berusaha meramalkan tertentu terus nggak benar ya. Tapi ke apa yang dinilai dari proyeknya adalah Bapak Ibu berusaha melakukan prediction ya, entah pakai data COVID atau data apapun yang lain yang Bapak Ibu pilih. Tentu kalau Messi lebih menantang ya datanya. Terus kalau misalnya nggak berhasil nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu berusaha menjelaskan apa yang terjadi ya di fenomena itu. Nah, untungnya dengan pakai data dummy adalah nanti apa kalau Bapak Ibu pakai data yang dummy ya, itu akan atau kurang beruntung justru ya akan langsung kelihatan gitu bahwa data itu rada diatur ya. Kalau Bapak Ibu pilih data COVID atau data yang beneran Messi dari real life ya, tiba-tiba ada fenomena-fenomena yang mungkin nggak begitu mudah dijelaskan ya. Terus kalau Bapak Ibu berhasil menjelaskannya walaupun hasil prediksinya jelek ya, itu nilainya nanti tinggi gitu ya. Karena eh, sebagian tujuan dari kuliah ini adalah merasakan itu ya, terbentur sama data yang Messi karena dari kehidupan nyata seperti itu ya. Terus percobaan prediction ya, terus berusaha making sense ya. Ini apa yang terjadi dengan datanya gitu ya. Nah, terus di sini juga di contoh codingan yang ini ya, saya berikan contoh juga kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan regresinya dengan berbagai faktor sekaligus ya. Jadi bisa seperti di bawah sini ya ada new cases, new vaccinations, stringency index ini lockdown, terus new test ya, sama new deaths ya. Kita coba ya misalnya beberapa parameter ini, lalu kita ambil misalnya di sini ya eh, stringency stringency index ya, lockdown, vaksinasi terhadap dan new test ya terhadap angka kasus seperti apa ya. Logikanya, oh kalau negara itu melakukan lockdown, terus melakukan vaksin, melakukan testing dengan baik ya sehingga orang kalau ini bisa karantina ya dengan cepat kalau ternyata positif maka new case-nya turun ya. Logikanya begitu teorinya ya. Kenyataannya nggak kayak gitu ya.
Jadi kalau pakai ini ya kembali di apa train test split ya, terus diregresi, terus diplot ya. Bapak Ibu lihat hasil prediksinya merah ya, nggak tepat bagus ya sama yang biru gitu ya. Ini kalau dilihat skornya ini 0,39 nih. Dan apa kalau di Artus Corrietas dan Y prediknya ini 0,4 ya. Jadi agak jauh dari satu ya. Cuman 39% sama 42%. Jadi hasil prediksinya akurasinya nggak gitu bagus sih begitu ya. Nah, kalau kita ambil apa pola regresi yang lebih rumit ya, misalnya random forest bisa juga ya. Ini saya contohin juga caranya pakai random forest regressor begitu ya. Kalau kita plot gitu ya, hasilnya malah lebih buruk ya. Yang merah itu hancur banget ya, yang biru itu berbeda sekali polanya ya. Nah, jadi kadang-kadang prediksi dengan beberapa faktor ya, kayaknya sih logis gitu ya, tapi ternyata hasilnya nggak bagus juga begitu ya. Jadi apa kenyataan sebenarnya ya, walaupun kita meyakini ya hasil misalnya jumlah kasus itu akan tertolong dan lebih sedikit kalau kita melakukan apa lockdown, vaksin dan apa testing gitu ya. Pada kenyataannya enggak, terutama karena machine learningnya itu dilatih dengan data yang bergerak ya. Data vaksinasi itu kan yang kita pakai itu new vaccinations ya. Berarti per hari itu vaksinasinya berapa begitu ya. Nah, data vaksinasi itu sendiri juga naik turun ya berdasarkan kondisi seberapa parah kita di ini ya di lapangan ya. Jadi masalahnya adalah ya banyak negara itu prakteknya kalau yang mati itu gila-gilaan ya vaksinnya dikencengin juga ya karena banyak alasan untuk negara itu menyediakan vaksin itu kan uang semua ya terus digratisin ya buat seluruh masyarakat. Tapi reasoningnya jadi manjur kalau memang banyak yang meninggal terus kita berusaha ngerem habis-habisan gitu ya. Jadi vaksin tuh ngocor terus. Nah, lalu kalau misalnya angka itu kelihatan udah turun ya, vaksin tuh jadi kendor juga gitu ya. Jadi kan kita bayangannya eh, vaksin itu naik, maka angka kasus tuh kendor. Pada kenyataannya kalau angka kasus naik, vaksin naik juga. Kalau angka kasus kendor, vaksin turun juga gitu ya. Jadi seolah-olah ya dari segi fenomena kita rasa kita melihat vaksinasi itu kok jadi menyebabkan angka kasus naik gitu ya. Padahal nggak gitu ya apa kondisi di lapangan itu yang memicu ya seberapa keras orang melakukan vaksin ya. Nah, jadi ada dilema komplikasi itu ya waktu kita tafsir ya berusaha lihat data kita dan kalau prediction itu nggak bagus ya kita harus berusaha making sense ya. Kenapa seperti itu? Ya, itu tantangannya tuh buat project akhir Bapak Ibu ya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan nggak? Bapak Ibu yang monitor mungkin ada komentar, pertanyaan, silakan kalau ada. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang baru bergabung nanti bisa lihat recordingnya ya tentang tadi cara melakukan prediction terus hasilnya nggak tepat gitu ya. Tapi saya mau tunjukkan ya kenapa ya misalnya logika yang paling sederhana aja sakit meramalkan nanti berapa banyak yang mati itu aja nggak bisa jalan dengan mudah ya. Harus dikasih faktor-faktor pengali dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada coding yang COVID-2 variable ini ya. Bapak Ibu jadi bisa menunjukkan dengan jelas ya fenomenanya ya. Jadi ini simply ya dua variabel diplot gitu aja ya, nggak pakai teknik apa-apa, nggak pakai prediction, nggak pakai clustering ya, hanya diplot gitu aja. Cuman triknya ya adalah di sini tuh dikasih ini, dikasih color map ya. Jadi dikasih warna, angka yang apa titik data yang paling awal dikasih warnanya lebih gelap ya, pakai color map ini plasma. Warna plasma ini kalau dilihat di apa manualnya Python ya bergerak dari angka warna yang tua biru tua ke warna yang makin muda terus ujungnya kuning gitu ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu bisa lihat bahwa data itu bergerak berdasarkan waktu terekam di warnanya. Karena yang diplot ini adalah angka kasus gitu aja dibandingkan disembunyinya angka kematian ya.
Nah, masalahnya ya, kalau kita mulai plot semacam itu ya, bagian atas ini data Indonesia, bagian bawah ini data UK ya. Bapak Ibu akan expect ya bahwa kan angka kasus pasti menyebabkan angka kematian ya. Berarti harusnya garis lurus dong. Kalau angka kasus itu makin tinggi, angka kematian makin tinggi juga. Nah, pada kenyataannya kalau kita plot data telanjang gitu aja ya, datanya nggak berkelakuan sejinak yang kita pikir ya. Masalahnya adalah kalau kita lihat ya, di bagian yang lingkaran biru ini adalah masa delta tuh. Bagian yang agak merah marun ini ya, ini masa Omikron ya. Nah, kita lihat waktu Indonesia kena delta ya, begitu angka kasus naik, angka kematian naik juga gitu ya. Tapi begitu angka kasusnya sampai puncak ya, kok angka kematiannya mulai turun. Ya, ini masalahnya adalah karena sorry, angka kasusnya ini sampai puncak, terus angka kasusnya turun, angka kematiannya masih naik. Kan harusnya kalau logikanya ya, kalau angka kasusnya turun, angka kematiannya turun juga lah. Ini enggak, angka kematiannya masih naik ya. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang kena terjangkit ya sakit, dia meninggal nggak seketika itu juga ya, melainkan dirawat dan lain sebagainya. Sehingga looping ini ya, kita sebenarnya melihat berapa banyak waktu itu yang dibutuhkan tuh. Jadi angka kasusnya udah puncak, terus angka kasus mulai turun ya, karena kan kalau semua orang sakit ya nggak bisa menular kemana lagi, terus sisanya kan udah kena vaksin ya. Nah, jadi kalau angka kasusnya turun, kok angka kematiannya masih naik? Ini dari mana? Ini sebenarnya dari sisa orang-orang yang udah terjangkit, tapi matinya masih beberapa hari kemudian ya. Jadi matinya naik terus, tapi begitu udah mentok juga, maka angka kasusnya turun, angka kematiannya turun juga. Ya karena memang mulai berkurang berdasarkan angka kasusnya juga ya, sampai akhirnya balik lagi ke nol ya. Jadi kita lihat lingkaran delta ini ya menunjukkan bahwa memang lebih mematikan ya. Lalu juga mungkin waktu pulihnya lebih lama ya. eh, Sampai meninggal juga mungkin sekitar 10 sampai 14 hari itu. Makanya waktu prediction itu kalau kita delay tiba-tiba angka prediksinya jadi lebih tepat ya. Nah, terus di Omikron ya kita lihat lingkarannya lebih pipih ya, lebih kecil ya. Jadi waktu tunggu atau waktu pulihnya lebih cepat juga ya. Lalu angka kematiannya lebih rendah ya karena muternya di bawah ya. Sumbu Y-nya ini cuma sampai sekitar 200-an ya. Sehingga kita lihat Omikron memang lebih nggak mematikan dari Delta. Terlihat dari plotting data telanjang semacam ini ya. Tapi karena dia tuh bukan garis lurus linear gitu ya, maka Bapak Ibu bisa membayangkan juga kalau di prediction nggak sesederhana itu gitu ya. Karena kalau ditarik garis, terus garisnya motongnya kurang lebih sekian ya, di ujung sini justru error-errornya gede ya. Baru di ujung yang dekat nol ini errornya jadi mengecil ya, dan sehingga Bapak Ibu lihat ya komplikasi melakukan prediction itu luar biasa rumit, bahkan untuk yang secara teori kayaknya sederhana karena kan angka kasus pastilah menimbulkan kematian, tapi nggak sesederhana itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pola yang UK ini lebih lebih kacau lagi ya, karena UK itu kan habis Delta ya, jadi lingkaran yang besar itu Delta, terus tapi habis itu lockdownnya dilepas ya, sehingga dia punya punya perbedaan ya, apa tendensinya dari Indonesia gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan memberikan gambaran ya buat Bapak Ibu untuk lihat ya bahwa nggak semudah itu melakukan prediksi. Terus Bapak Ibu nanti jangan kalap ya atau putus asa ya kalau dipredik kok jelek ya hasilnya, nggak pernah bagus gitu ya, dan ada apa gitu ya. Jangan berusaha dibagus-baguskan ya atau beralih ke data dummy ya, karena data real life itu selalu memberikan pengalaman yang sangat baik sih untuk data analytics ya. Sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada komentar? Belum, Pak. Iya, gimana Pak? Pak, belum, Pak. Oh, belum ada. Oke. Nah, Bapak Ibu juga tadi lihat ya bahwa salah satu komplikasinya ya adalah data yang kita pakai itu data per hari ya. Dan data per hari itu naik turun ya, sama sulitnya seperti meramalkan saham kali ya. Data testing kan juga gitu ya. Jadi bukan cuma data kasus sama kematian ya. Eh, Kadang-kadang angka kasus itu ya kan muncul banyak pertanyaan ya, apakah reliable? Karena kalau orang sakit, jangan-jangan dia langsung apa di rumah aja ya, karantina sendiri ya, mandiri.
tapi dia nggak testing gitu ya. Jadi datanya dia nggak tercatat. Tapi sebenarnya angkanya mungkin lebih besar dari itu gitu ya. Jadi selalu ada perdebatan ya seberapa reliable angka itu. Testing juga gitu. Itu angka testing ya. Vaksinasi juga gitu ya. Kalau vaksinnya habis terus mau apa gitu misalnya. Jadi naik turunnya kan ini ya fluktuatif ya, dan apakah betul itu bisa dipakai untuk meramal ya. Jadi itu pertanyaan besar ya. Tapi kalau kita ambil data kumulatifnya ya, data totalnya ya, misalnya total vaksinasi atau total kematian ya, itu kan udah akumulasi ya dari berapa ratus hari dari fenomenanya. Jangan-jangan lebih predictable dan lebih jinak ya, jangan-jangan gitu ya. Jadi coding yang terakhir ini ya, yang judulnya COVID Predict Total itu ya, itu untuk mencoba data-data yang itu tuh. Jadi datanya bukan data vaksinasi apa yang new ya, tapi total cases, total deaths, total vaccination gitu ya. Sehingga kita berharap datanya lebih jinak ya. Terus juga data-data itu bisa saja kita apa? Ini saya plot 3 dimensi lagi ya untuk memperlihatkan awannya kurang lebih seperti apa ya. Lalu misalnya kita bisa coba ya total case dengan total deaths ya. Jadi ini kembali teori yang sama ya, kasus meramalkan kematian. Ini kan simple ya harusnya ya. Tapi bukan new case setiap hari ya, melainkan total setiap hari gitu ya. Jadi harusnya mungkin secara bayangan lebih jinak ya. Terus dibagi juga untuk training dan testing seperti tadi ya. Nah, hanya shuffle-nya ini kita buat true aja ya. Shuffle-nya true itu artinya datanya di random nggak apa-apa karena ini kan data total ya. Kalau total kasusnya sekian, apa total kematiannya sekian gitu ya. Nah, terus kita coba regresi ya. Terus kita plot lagi ya. Nah, ini kalau dia datanya 2 dimensi kayak gini ya. Ini saya contohin juga bisa memakai modul Seaborn ya yang bisa memplotting scatter plot gitu ya. Kalau memplotting scatter plot ya, X train diplot dengan Y train ya, kita dapat titik-titik data ini ya. Sehingga ini jumlah kasus di plot sumbu Y-nya jumlah kematian ya. Terus kita bisa lihat pakai mata titik-titiknya. Terus dia garis gambar scatter plotnya ini bisa garis regresinya digambar juga sama dia ya. Sehingga kita bisa lihat sedikit banyak ya. Kalau garis regresinya kayak gini ya, ada titik-titik ini yang jauh errornya besar nih terhadap garis regresi ya. Cuman memang ada garis yang ngumpul ya. Biasanya sih di sumbu kiri bawah memang yang agak jinak ya. Errornya kecil tuh. Tapi ada titik-titik yang errornya cukup gede ya. Sehingga kalau kita plot hasil prediksinya maka kelihatan nah ini yang merah ya hasil prediksinya terhadap yang biru ya, yang nggak deket-deket amat ya. Karena kita lihat sebaran titiknya juga kayak gini ya. Ada bagian-bagian yang cukup liar, errornya gede ya. Terus ini outliers banget ya, errornya juga gede ya. Sehingga kalau kita lihat ini R2 square score-nya ini 0,24 ini cukup kecil ya karena jauh dari 1 ya sehingga akurasinya sebenarnya kecil juga ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, even dengan total kasus terhadap total apa deaths ya, prediksi itu tetap nggak bagus-bagus amat ya. Karena ya mungkin fenomena tetap nggak sederhana sih ya. Kenapa dari jumlah kasus total itu yang meninggal itu mungkin nggak terprediksi dengan mudah ya. Mungkin masih bergerak ya, tetap ada efek hariannya itu ya. Karena kan itu total per hari tertentu juga datanya ya. Artinya dia akumulasi ke belakang ya. Artinya dia semacam kalau Bapak Ibu bayangkan ya, ini ya kalau ada filter dia semacam low pass filter gitu ya. Jadi diintegralkan ya sebenarnya data-data itu ya. Kalau diintegralkan memang semua kurva itu jadi lebih halus ya. Ada efek smoothing out gitu ya. Sehingga jadi cenderung lebih jinak ya. Tapi tidak sangat jinak sehingga efek harian itu hilang sama sekali gitu ya. Sehingga tetap tetap susah sih memprediksi itu ya. Nah ini ada eh, contoh prediksi yang lainnya kalau total vaksin untuk total kematian gitu ya. Ini kan juga secara teori ini ya masuk akal ya kalau vaksin itu makin kuat maka angka kematian itu turun. Kan itu juga makanya kita berusaha vaksin ya kan. Kalau teori ini aja salah ya ngapain capek-capek kita vaksin ya se-Indonesia gitu misalnya ya.
Nah, tapi kalau kita lihat prediksinya ya, ini ya kembali ya kalau di plot scatter plotnya total vaksinasi terhadap total kematian gitu ya. Tetap ada bagian-bagian titik yang outlier ini yang sulit sebenarnya ya untuk meramalkan ya. Terus garis regresinya ya kelihatan kadang-kadang di titik-titik tertentu di sini sama di sini cukup dekat, tapi agak ada titik-titik yang errornya gede gitu ya. Sehingga kalau kita lihat prediksinya ini mungkin lebih buruk ya daripada yang tadi ya. Sehingga sih kalau kasus terhadap kematian secara teori dan secara fenomena lebih langsung ya hubungannya ya atau prediksinya. Ini kalau kita lihat Artus Square-nya kan nilainya 0,14, 0,13 ini kan jelek ya, cuma 14-13% ya. Kelihatan hasil prediksinya merah terhadap yang biru juga kecil, terus garis regresi terhadap scatter plotnya juga lebih ancur ya, banyak sekali titik-titik yang kelihatannya errornya gede gitu ya. Sehingga eh, tidak sebegitu mudah ya untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan bahwa vaksin akan menurunkan angka kematian gitu ya. At least dilihat dari datanya ya. Makanya mungkin juga mudah ya beredar teori konspirasi bahwa oh vaksin itu cuman ini aja mau-maunya pemerintah atau ini hati-hati ya vaksin bisa justru malah jadi sakit di vaksin dan lain sebagainya ya. Diselubungi oleh ketakutan ya terhadap efek vaksin dan memang ada efek samping ya, cuman masalahnya kan seberapa besar ya dan apakah efek menyembuhkan itu lebih tinggi ya. Tapi kalau kita mau membuktikan dari angka-angka yang Messi itu ya bahwa total vaksinasi menurunkan jumlah kematian ya, memang ada garisnya kelihatannya regresinya, tapi daya prediksinya cukup lemah ya, R2 square-nya itu kecil ya. Dan kelihatan banyak titik-titik yang errornya agak besar ya terhadap garis regresinya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu coba garis regresi yang non-linear ya, misalnya polinomial tertentu, mungkin sih errornya bisa lebih turun ya dan akurasinya bisa lebih tinggi sih. Ya, jadi terhadap proyek akhir bisa aja ya Bapak Ibu cobain ya regresi-regresi yang non-linear ya, lebih polinomial atau apa ya. Terus kalau Bapak Ibu melihat kesulitan ya, jangan pundung ya, tapi berusaha memahami fenomenanya ya dengan upaya-upaya ngeplot raw datanya begitu ya, terus pakai mata, terus coba diperhatikannya, coba dipahami ya apa yang terjadi dengan datanya itu begitu ya. Dan sesungguhnya pekerjaan data analis itu kayak itu sih ya, insting memahami datanya itu yang penting ya. Dan Bapak Ibu juga udah merasakan di project UTS ya, ya ngelempar data gitu aja ke coding itu sih gampang ya. Nyontek coding orang juga gampang gitu ya. Apalagi pakai data dummy orang gitu ya. Itu gampang ya. Tapi eh, data real life selalu rumit ya. Dan kalau Bapak Ibu kerja, yang Bapak Ibu hadapi selalu data real life ya. Yang harus dibersihin, harus cleansing ya. Bahkan udah dibersihin pun efek fenomenanya harus sangat hati-hati ya untuk ditafsir dan untuk dipahami gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu dari data akan berusaha mengklaim ada insights ya dan ngelapor ke bos. Ini loh, bos, data kita begini, maka kita bisa mengambil kesimpulan gini, strategi kita kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu nggak hati-hati ya, ambisius ya, terus berusaha memfabrikasi ya data ya supaya cocok sama insights ya, nanti kena batunya ya karena begitu strateginya diterapkan ya nggak jalan gitu ya. Nanti terus ketahuan ya bahwa analisis datanya itu terlalu simplistis ya atau bahkan naif begitu ya sehingga sebenarnya salah ya menafsirkan data terus strategi yang ditempuh beneran salah begitu ya. Nah, kalau data analisnya begitu ya nggak bisa bertahan lama ya. Nanti perusahaannya bangkrut terus di PHK gitu ya. Jadi perlu juga ya punya insting data yang baik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lewat proses mengerjakan project UAS-nya mendapatkan experience itu. Ya. Nah, ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini malam ini ya. Nanti recordingnya dilihat lagi ya. Terus Bapak Ibu coba mulai ya mencicil ya project UAS-nya ya. Karena kalau saya nggak salah deadline-nya itu 2 atau 3 minggu ke depan. Saya berusaha menghindari lagi ya minggu UAS itu ya. Karena ini kan udah minggu ke-12 ya. Berarti kan minggu ke-16 itu ya UAS ya. Saya berusaha menghindar ya. Berarti 12,
13, 14, 15 ya. Jadi sekitar 3 minggu lagi lah project itu jalan ya. Usahakan Bapak Ibu ada waktu untuk mencicil ya, karena prediction lebih sulit sih daripada clustering ya. Clustering, apapun datanya dimasukin ke Kamis clustering pasti terjadi clusternya ya. Kalau Bapak Ibu sial ya nggak memahami coding ya jadi salah gitu ya. Tapi kemungkinan berhasilnya tinggi ya. Kalau prediction enggak. Ya jadi butuh jam terbang, butuh memahami data ya, terus butuh juga memikirkan penjelasannya ya. Kenapa sih datanya ternyata hancur ya kalau dipakai untuk prediction gitu. Selamat berjuang, selamat belajar. Kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat.